Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Kita memuji Allah, bermohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jemaah Masjid Gunung Merah, mudah-mudahan semua urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang hadir dalam masjid ini dilunasi hutang-hutangnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Termasuk utang kepada PDA Travel. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, malam hari yang berbahagia ini kajian kita tentang nuzulul Quran. Ada dua kata, nuzul dan Al-Quran. Nuzul berasal dari kata bahasa Arab nazala. Apa nazala artinya? Nazala yanzilu, inzil, turun. Turun dari mana? Yang namanya turun dari atas ke bawah. Turun dari mana? Dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Turun dari mana? Turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia disebut nazala, inzil, turun, nazil. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, secara bahasa arti nazala adalah turun. Al-Quran qara'a yaqra'u, qira'ah, bacaan, kalamullah, perkataan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turunnya ada ulama kita menyebutkan sekaligus, ada yang menyebutkan bertahap-tahap. Lebih lanjutnya, lebih rincinya, setiap yang membaca Al-Quran, setiap perkataan Allah ini dibaca, maka kita mendapatkan pahala. Ada beda dengan hadis qudsi. Bapak Ibu pernah dengar hadis qudsi? Ana 'inda zanni abdi bi. Kalau hadis biasa, biasanya kalimatnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu biasanya disebut dengan hadis nabawi, hadis biasa. Tapi hadis qudsi adalah perkataannya dari Allah, tapi diucapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau Al-Quran perkataannya dari Allah juga dilafazkan melalui malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setiap yang membacanya bernilai pahala. Beda yang kedua, hadis qudsi tidak boleh dibawa ke dalam salat, tetapi Al-Quran justru harus dibawa ke dalam salat. Misalnya seperti kalimat tadi, anna 'inda zanni abdi bi, atau kita membaca qul huwallahu ahad. Itu jelas kalamullah, maka dia boleh dibawa ke dalam salat. Tetapi hadis qudsi tidak boleh dibawa ke dalam salat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nuzulul Quran artinya kalamullah yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam.
Maka sampailah kepada baginda Rasul, sampailah kepada sahabat, sampailah kepada tabi'in, sampailah kepada tabi'in, sampailah kepada ulama-ulama salaf, sampailah kepada ulama-ulama khalaf, sampailah kepada guru-guru kita, sampailah kepada kita pada malam hari ini. Itulah Al-Quran. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Maka satu kata pun yang ada dalam Al-Quran tidak pernah tertukar. Bayangkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saking indahnya bahasa Al-Quran, tidak ada yang bisa, tukang syair, penyair yang bisa membuat kalimat seindah Al-Quran. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ada akhiran yang ditutup dengan qalqalah, ada akhiran yang ditutup dengan sama. Kalau bahasa puisinya, kalau boleh saya membahasakan, saya alhamdulillah Bapak Ibu suka menulis puisi, suka menulis syair. Masjid Gunung Merah nan megah, berdiri di kota bertuah, orangnya ternyata sudah tua-tua. Lah sakit-sakit. Sekalipun sudah tua-tua, tetapi semuanya penuh semangat yang bergelora. Itu Pak Haji Mukhlis lah tangga rambut sadonyo. Ala gugur dosa-dosa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang kedua. Lalu apa yang menjadi dalil Al-Quran ini turun? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran ini kapan diturunkan? Pada bulan Ramadan. Untuk apa? Hudan linnas, untuk menjadi petunjuk. Bagi siapa? Bagi manusia. Kalau bahasa Islamnya rahmatan lil alamin. Apa buktinya Ustaz? Bapak Ibu, kalau kita pergi ke bandara internasional yang berada di negara-negara non-muslim, maka bisa saya memastikan bandaranya bersih, tempat solatnya bersih. An-nazafatu minal iman, at-tahur satrul iman. Siapa yang mengamalkannya? Orang-orang non-muslim. Tapi kita justru yang memiliki kaedah-kaedah kebersihan justru jauh dari kebersihan. Apa contoh yang kedua? Contoh yang kedua adalah sunat khitan bagi orang muslim diwajibkan. Kalau di Mesir Pak, baru lahir anak kita langsung disunat. Kalau di Mesir baru lahir dia langsung disunat. At-tahur namanya istilahnya, suci atau disucikan. Kalau kita di Indonesia, budaya kita, anak-anak kita sunat usia 10 tahun atau 12 tahun, di agak besar dia dulu baru disunat. Tapi kalau di negara-negara Arab tidak Pak, baru lahir langsung disunat. Tetapi sekarang di Indonesia sudah mulai berkembang, anak-anak kecil sudah banyak yang disunat. Tujuannya apa? Untuk menjaga kesehatan agar dia bersih. Perkara ini adalah kaedah-kaedah yang dimiliki oleh umat Islam, tetapi dipakai oleh umat non-muslim. Terbukti banyak orang non-muslim juga melakukan khitan. Karena secara kesehatan membuang penyakit dan tidak adanya panas sehingga dia bersih. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ajaran Islam, Al-Quran diturunkan untuk umat Islam, untuk umat manusia, rahmatan lil alamin. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, kapan turunnya Al-Quran?
Satu, ulama kita berpendapat ada yang menyebutkan Al-Quran diturunkan pada 17 Ramadan. Yang kedua, ada yang menyebutkan diturunkan pada 27 Ramadan. Apa dalilnya? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan Al-Quran itu pada malam kemuliaan. Apa malam kemuliaan itu? Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kedua, kami turunkan Al-Quran itu pada malam keberkahan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran itu pada malam keberkahan. Malam keberkahan, malam kemuliaan adanya di dalam bulan suci Ramadan. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terlepas dari ikhtilaf kapan turunnya Al-Quran, yang penting bagaimana kita bisa membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keempat, lalu pertanyaannya, apa hikmah terbesar dari diturunkannya Al-Quran ini? Hikmah terbesarnya adalah setiap yang menempel dengan Al-Quran, maka setiap itulah dia menjadi mulia. Satu, contohnya apa? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, maka bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia. Bulan Ramadan. Dua, malaikat Jibril alaihissalam, karena malaikat Jibril yang membawa kalam Allah, perkataan Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat Jibril alaihissalam diberi gelar Ruhul Al-Amin, pemimpinnya para malaikat. Dua. Tiga, karena Al-Quran diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita pun menjadi Nabi yang mulia. Tiga. Keempat, karena Al-Quran dibaca oleh setiap manusia, dibaca oleh setiap hamba Allah, maka hamba Allah itu menjadi hamba yang mulia. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, kata Nabi kita, khairukum man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari mimbar ini saya menghimbau, kok ado anak awak 5 orang, cie di antara anak awak tu kok dapat ado yang menjadi penghafal Al-Quran. Kok ado anak awak 3 orang, cie dari yang 3 itu adolah yang menghafal Al-Quran. Kok ado anak awak 8 orang, cie dari anak awak itu adolah yang menghafal Al-Quran. Ustaz nyindir Ustaz Fauzan yo, mentang-mentang anaknya 8 kadang. Ustaz kok disindiannya Ustaz Fauzan. Harus ada Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Karena kalau kita tidak ada kemuliaan. Allah berikan kemuliaan bagi orang-orang yang belajar Al-Quran. Allah berikan kemuliaan bagi orang-orang yang mengajarkan Al-Quran. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya menginformasikan kami di Masjid Al-Ikhlas di Purwodadi, dekat Harapan Raya, di dekat Bapak Haji Rusmanatun. Alhamdulillah, setiap hari Sabtu dan hari Ahad belajar Al-Quran gratis. Tapi yang kelas yang kedua ini tidak bisa lagi gratis, bayar lagi. Ya Om ya, masih gratis, masih gratis. Alhamdulillah, ustadz yang mengajarnya menjadi ustadz yang terbaik. Anak-anak yang belajarnya insya Allah akan mulia. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau boleh saya berbagi cerita, 3 hari menjelang wafatnya ayahanda,
sempat mengkhatamkan Al-Quran 8 juz setiap malam. Bayangkan Pak, di luar bulan suci Ramadan. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, ada videonya. Mungkin sebagian sudah melihat videonya. Berdiri, lalu duduk membaca Al-Quran sambil sholat 8 juz satu malam. Kalau 8 juz satu malam, berarti maknanya per 3 hari atau per 4 hari khatam Al-Quran. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa beliau. Amin. Mudah-mudahan cucu beliau yang menjadi imami kita tadi menjadi amal jariah bagi beliau. Mungkin inilah pahala salah satunya yang terus akan menerangi kuburnya. Ini yang saya maksudkan kepada Bapak Ibu, harus ada dari anak cucu kita minimal yang akan menolong kita kelak ketika kita tidak ada. Jangan ketika awak mati beko yang dituangnya bara pitia Pak Den. Dan ketika awak mati beko dituangnya beko bara ruku Pak Den. Tetapi apa yang dihitungnya? Apa doa anak-anak soleh kepada orang tuanya yang telah tiada. Kalau tidak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka merugilah kita. Ini yang saya maksudkan. Setiap yang dekat dengan Al-Quran, insya Allah dia akan mulia. Bapak cucu Suhatri sekolah di Arsyad Islamic School, ikut lomba ini baru TK Pak, baru kelas 3. Alhamdulillah sudah hafal juz 30, hafal juz 29, bacaannya bagus, makharijul hurufnya bagus, gunnahnya nampak, tajwidnya bagus. Kapan dia dipelajari? Bersama guru-guru, bersama orang-orang yang tentunya belajar Al-Quran. Lalu timbul pertanyaan, Ustaz, lalu bagaimana dengan kami yang sudah tua-tua ini Ustaz? Kalau kita sudah tua, tidak nampak rasanya lagi harapan untuk belajar Al-Quran, maka didik anak-anak kita. Kalau tidak nampak anak-anak kita dididik, maka didik cucu-cucu kita. Kami belum punya cucu Ustaz, maka berikan harta kita untuk orang-orang terdekat kita. Itu yang akan menolong kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau tidak, piti tidak akan bisa nolong. Percayalah Bapak Ibu. Kekayaan Bapak Ibu tidak akan bisa menolong. Percayalah. Harta yang Bapak Ibu miliki tidak akan bisa menolong. Rumah yang besar tidak akan bisa menolong. Tetapi yang akan menolong kita nanti salah satunya adalah anak-anak yang soleh. Allahumma ghfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terakhir, apa yang mulia? Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Ingin masuk ke dalam Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, maka hafal Al-Quran. Ingin proses belajar di dalamnya, maka hafal Al-Quran. Ingin keluar di dalamnya, maka hafal Al-Quran. Bahkan saking menghargai dan menghormatinya Al-Quran, mata pelajaran Al-Quran kalau mendapatkan nilai 9,5 atau mumtaz, dia bisa mengangkat merofak pelajaran yang nilainya 5,5 atau 5 harusnya pelajaran itu tidak naik. Tapi karena Al-Qurannya tinggi, dia bisa mengangkat pelajaran yang lain. Begitulah Al-Azhar Kairo Mesir memuliakan Al-Quran. Kalau kita S2 Pak, S3, apa yang harus disiapkan? Proposal, siapkan judul, apa kisi-kisinya, mengapa Anda menulis ini, apa tujuan di sini, mengapa Anda di Al-Azhar S2. Kalau mau masuk S2, berapa juz hafal Quran? Tes dulu dengan Al-Quran. Mau masuk S3, sudah berapa juz hafal Al-Quran? Untuk yang non-Arab, dia juz 4 juz, yang S2-nya 15 juz, yang S3-nya lebih dari 15 juz. Untuk yang Arab, yang S1 30 juz, S2 30 juz, S3 juga 30 juz. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan, sehingga orang seluruh dunia ini yang belajar di Universitas Al-Azhar tidak bayar, alias gratis. Mana ada Bapak Ibu? Jamiah Islamiyah juga gratis, bahkan dikasih uang jajan. Universitas Al-Azhar. Siapa yang Bapak Ibu tidak kenal nama Al-Azhar? Kenal atau tidak Pak? Kenal. Saking banyaknya, ada Al-Azhar Sifabudi, ada Al-Azhar A, ada Al-Azhar B. Karena saking mulianya nama
al-azhar. Segala sesuatu yang dilengketkan dengan Al-Quran, maka insya Allah dia menjadi mulia. Sedikit lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya saya ingin menyampaikan kepada kita semuanya, pelajarilah Al-Quran, bacalah Al-Quran, dekati Al-Quran. Insya Allah orang-orang yang dekat dengan Al-Quran dia menjadi mulia. Al-Quran, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, segala sesuatu yang kita butuhkan ada dalam Al-Quran. Oh Ustaz, kami payah lalok malam. Kalau tidak percaya Bapak Ibu, baca Al-Quran. Nanti Bapak Ibu pasti ngantuk. Itu tandanya banyak setan gitu. Baca Quran, ngantuk langsung tuh. Tapi kalau baca buka HP, payah kita ngantuk. Tapi kalau baca Quran cepat ngantuk. Makanya baca Al-Quran, sekalipun kita terbata-bata membaca Al-Quran, insya Allah maka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mumpung kita berada dalam bulan Ramadan, bulan yang mulia, maka bulan ini targetkan minimal kita khatam Al-Quran sekali, atau minimal kita dengarkan murotal Al-Quran. Mana tahu ada Bapak Ibu yang sangat super sibuk, yang tidak sempat sama sekali dengarkan khatam Al-Quran. Ada Imam Sudais, ada Imam Masyari Rosid, ada Imam Shuraim, ada Imam Jibril dan segala macamnya. Banyak imam-imam kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dengarkan Al-Quran khatam 30 juz. Nah, mudah-mudahan apa tujuan kita? Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang mulia. Oke? Sudah cukup demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ananda kita yang imam tadi namanya Yahya Fauzan Ofratos, anak Fauzan, cucu Pak almarhum Haji Ofratos. Saya mohon doa kepada Bapak Ibu, karena memang ini perdana beliau di masjid, ya mudah-mudahan beliau bisa menjadi penghafal Al-Quran. Amin. Beliau dulu sekolah di Arsyad Islamic School dan sekarang bersekolah di Pondok Pesantren Abi Center Kamang di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Nah, makanya doakan Bapak Ibu, saya pun berdoa mudah-mudahan anak Bapak Ibu semuanya menjadi penghafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Informasi yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita masih berada dalam bulan Ramadan, sehat-sehatkan badan, pasang target apa saja, minimal dapatlah satu, Bu. Minimal dapat satu. Apakah sedekah, apakah nanti kita memberi perbukaan, apakah nanti kita khatam Al-Quran, apakah nanti kita tidak putus-putus salat tarawih berjamaah, apakah nanti kita mencari malam Lailatul Qadar, minimal dapat satu. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita keluar sebagai hamba-hamba Allah yang dijanjikan oleh Al-Quran, la'allakum tattaqun. Itu saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berkah. Informasi terakhir, saya insya Allah kalau tidak ada halangan, Allah takdirkan memberikan khatib Idul Fitri di Sulit Air, insya Allah. Tapi selepas itu mungkin langsung kembali ke Pekanbaru karena ada agenda yang harus dikerjakan, diantaranya umroh dan persiapan tur muslim ke Turki. Saya berdoa semuanya mudah-mudahan yang malam ini hadir di sini bisa berangkat umroh semuanya. Amin. Travelnya terserahlah, tapi saya yang kenal PDA Travel cuman. Amin. Mudah-mudahan kita yang semua di sini dapatlah juga ke negara-negara lain, terutama negara Turki atau negara-negara peradaban Islam. Amin ya rabbal alamin. Itu doa saja Bapak Ibu. Doa-doa mudah-mudahan menjadi cita-cita kita Allah kabulkan. Berdoa kan gratis kan, Bu? Gratis. Berdoa bergratis. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah, memintalah kepadaku maka akan aku kabulkan.
Itu saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.